Hari ini tanggal 16 Februari 2022 dan saya datang berkunjung ke kantor pemasaran Cirwaslen, langsung ngobrol dengan Pak Dodi. Pak Dodi ini selaku Kepala Divisi dan Legal Marketing Cirwaslen. Iya, panjang. Berkali-kali Pak Dodi sudah menginformasikan jabatan beliau, tapi saya pelupa, saudara-saudara. Saya kenal Pak Dodi juga sebenarnya belum lama ya Pak ya, Ya. baru hitungan hari, dan ini momen yang baik karena tanggal 16 Februari 2022 saya bersama tim juga mengerjakan sebuah proyek dari Cirwaslen. Nah sekarang ada waktu luang jadi saya manfaatkan deh ngobrol-ngobrol dengan Pak Dodi. Kabar baik Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Iya. Pak Dodi asli mana Pak? Saya asli Jakarta. Asli Jakarta. Ya. Karena kalau dari namanya kan Dodi Ya, ada kaitannya dengan Sundanya ya. Sundanya ada ya? Oke. Karena memang turunannya dari Sunda. Yes. Tapi memang lahir di Jakarta. Ya, turunannya dari Bandung. Turunnya dari Bandung juga. Komplit ya Pak ya? Iya. Oke. Masuk ke Cirwaslen sejak tahun berapa Pak? Saya mengawali di Cirwaslen di PT Rucita Indah Sejahtera itu di bulan Februari, kurang lebih sekitar tanggal 5 Februari 2017. Lama juga ya? Iya, jadi pembukaan awal Cirwaslen saya turun saat kita masih grading plan pertama. Iya. Gitu. Tapi Pak Dodi langsung ke Serang atau di Jakarta dulu atau bagaimana sih? Sempat di Jakarta dulu di kantor pusat Jakarta. Betul. Tapi kita sebentar di sana hanya sosialisasi gambar dan lain-lain. Nah, langsung kita terjun ke lapangan karena kebetulan background saya memang di teknik awalnya. Sehingga kita ditugaskan untuk buka lahan grading plan-nya dari awal untuk pembukaan Cirwaslen-nya ini. Jadi dari awal kita masih tanah kosong, Betul. ya, terus kita bentuk pengaplingan, kita bangun jembatan, Ya. gapura, sampai rumah contoh dan gedung marketing ini, itu yang saya ngawali. Gitu. Kalau Pak Dodi masuk ke Serang sendiri berarti tahun berapa? 2017 itu. 2017 Ya. Masuk ke Serang Ya. sampai sekarang ya. Ya. Berarti lebih fokus Cirwaslen yang di Cirwasin yang di Walantaka ini kan, Betul. yang di Serang ini. Oke. 2017 berarti jauh sebelum Covid ya. Ya. Ya kan? Betul. Sudah punya rencana, sudah punya plan ke depan, tiba-tiba dihalangi oleh Covid. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang bisnis perumahan, dengan adanya Covid masuk 2020, Betul. tantangannya semakin berat ya Pak ya? Tantangan udah pasti berat ya, karena satu dengan kondisinya pandemi itu tadi, ya kan, ada beberapa perusahaan yang memang terdampak dengan adanya pandemi, sehingga beberapa karyawan yang mungkin ada pemutusan hubungan kerja, ya, terus ada juga yang pengurangan penghasilan dan lain-lain, ya, sehingga itu yang menjadi dampak terhadap kita juga untuk yang khususnya di bidang properti ya, itu tuh berdampak, gitu kan. Nah, hanya ya kami bersyukurnya Cirwaslen kita tetap fight, kita tetap eksis, ya kan, tidak menyerah, tetap semangat bahwa kita bisa berjualan untuk perumahan Cirwaslen, sehingga walaupun dalam kondisi Covid kita masih bisa mendapatkan hasil walaupun tidak maksimal seperti target yang kita harapkan. Betul. Karena kalau selama atau ketika Covid masuk, mungkin prediksi saya sih banyak strategi marketing yang nggak bisa dijalankan, misalnya ketemu dengan klien bikin event gitu kan. Ya, betul. Iya kan? Jadi kita sebelum Covid kita sering ada event pameran di mall-mall, ya, kita buka open table di pabrik, kita buka open table di dinas-dinas gitu ya. Begitu ada pandemi semua ditutup. Berarti kita sudah tidak ada ruang gerak lagi untuk buka pameran dan lain-lain. Yeah. Tapi kami berusaha untuk tetap eksis dengan cara kita coba dengan medsos, ya, FB, IG dan lain-lain. Itu yang kita jalankan. Betul. Masih ada strategi cara lain ya. Strategi jahit. Iya. Jadi kita tidak boleh menyerah. Betul. Ada gitu kan. Iya. Itu jadi harus tetap harus tetap eksis ya dalam
Ya harus bisa beradaptasi, harus bisa tetap terus bergerak ya kan. Kalau ada pandemi diem kan malah tambah Justru parah aja. Justru dengan kita makin semangat, dengan semakin ada tantangan seperti itu, dengan ada COVID berarti kita ada tantangan. Nah, semakin kita ada tantangan, berarti semakin kita harus belajar untuk bisa berkembang, gitu kan. Jadi bukan tantangan itu bukan berarti sebagai kelemahan untuk kita untuk tidak bisa berkembang. Justru tantangan itu harus kita bisa sebagai Motivasi. kekuatan dan motivasi kita untuk Mantap. berkembang. Ya betul. Jadi kita harus lebih bisa belajar. Dengan kondisi COVID ini kita malah jadi bisa belajar untuk bisa lebih maju, gitu kan. Iya. Kalau tanpa COVID kita bisa maju, kenapa begitu COVID kita tidak bisa maju? Kan itu. Betul. Iya. Nah itulah yang kita ciptakan gitu kan, sehingga kita tetap semangat. Ya syukur alhamdulillah kami Cirwaslen masih bisa berjualan untuk Cirwaslennya gitu ya. Kita masih bisa berjualan rumah subsidinya, rumah komersilnya, kita masih berjualan sampai detik ini. Kita juga masih bisa berjualan untuk ruko dan lain-lainnya. Yes. Artinya Pak Dodi sekarang ini posisinya di depan ya, memimpin teman-teman semua yang ada di sini ya Pak ya? Ya kami garda terdepan deh. Iya. Untuk perusahaan ya, gitu. Garda terdepan dalam untuk perusahaan kaitannya untuk dari sisi penjualan. Oke. Kalau bisa diinformasikan Cirwaslen ini target marketnya ini middle atau up atau bagaimana sih Pak? Atau menyeluruh? Kita menyeluruh Pak. Menyeluruh? Ya, kita menyeluruh. Jadi memang awalnya kita tidak ada rencana untuk pembangunan rumah subsidi ya. Jadi kita awalnya tidak ada. Kita aja rumah komersil saja yang kita siapkan dari rumah komersil rencana 1 lantai dengan rencana yang 2 lantai. Tapi dengan berkembangnya properti, dengan berkembangnya ketentuan-ketentuan pemerintah yang ada terkait dengan fasilitas dari pemerintah untuk kalangan menengah ke bawah, untuk bisa mendapatkan rumah, sehingga kami Cirwaslen ikut andil dalam program pemerintah untuk 1 juta unit rumah, gitu. Sehingga kita bukalah dalam satu klaster untuk khusus rumah subsidi betul. Gitu, yang untuk MBR ya, jadi masyarakat menengah ke bawah, gitu ya, itu yang kita siapkan. Karena seingat saya dulu kayaknya nggak ada subsidi kan? Memang kita tidak ada. Jadi kita baru mulai ada subsidi itu kurang lebih sekitar di bulan Agustus tahun 2019 atau 2020 ya. Itu yang kita udah mulai untuk rumah subsidi. Oh begitu. Nah ternyata antusiasnya untuk rumah Cirwaslen, walaupun dalam kondisi pandemi, rumah subsidi kita bagus untuk penjualannya. Kita masih bisa mendapatkan target penjualan juga untuk subsidi. Oke. Gitu. Untuk masyarakat yang ingin mengakses segala bentuk informasi tentang Cirwaslen, itu mereka bisa mengakses melalui apa Pak? Apakah ada Instagram atau? Kita ada Instagram, kita ada FB, ya, Facebook, ya, dan kita juga punya website Cirwaslen, yang mana ya kami juga didukung oleh perusahaan ya dengan dukungan yang sangat baik untuk kami marketing. Kita punya iklan-iklan seperti signboard, billboard, betul. Di mana-mana kita siapkan gitu ya, sehingga seluruh warga atau calon konsumen Cirwaslen bisa melihat dari signboard kita. Nah, bisa dan ngeklik ke website kita, bisa mereka ngeklik ke FB kita atau ke semuanya adalah IG pokoknya kita, ya. semuanya. Ya, jadi baik dari fasilitas yang dari perusahaan berikan untuk websitenya, maupun kami tim marketing yang juga membuka iklan di website sendiri. Iya, semua akses diberikan ke masyarakat ya. Bahkan mereka mungkin bisa datang ke sini juga ya. Ya. Ini sebutnya apa nih? Galeri marketing. Galeri marketing. Kita buka hari dan jamnya setiap hari. Setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Oke. Tapi kita juga tidak tutup kemungkinan kalau memang ada customer kita yang memang sudah janji dengan kita, ya, sehingga kita tetap
melayani semua customer kita sampai selesai. Betul. Artinya kalau sampai malam pun ya kita layani sampai malam. Namanya marketing begitu kan Iya, Pak. Wah. Kita siap 24 jam. Yes, iya betul. Bahasa marketing itu memang kalau siapapun di antara Anda yang ingin jadi marketing juga memang marketing itu nggak ada jam kerjanya sebenarnya Iya. kan. Tiba-tiba klien mau sore, mau tengah Betul. malam, mau pagi, sebisa mungkin. Betul, iya. Marketing memang seperti itu. Datang ke sini bisa ngobrol, teman-teman marketing di sini juga siap membantu untuk memberikan informasi tentang Ciruas Land. Awal tahun 2020, karena kan sekarang masih Februari, ada promo atau produk baru atau apa untuk masyarakat? Kita dari tahun 2020 sih kita selalu ada promo ya. Yes. Kita selalu memberikan ada promo ya. Rata-rata promo-promo yang kita berikan juga ya banyak customer kita nih yang saat ini sudah menikmati apa yang udah kita berikan promo tersebut. Terutama customer kita yang sudah saat ini menempati Ciruas Land, gitu kan. Gitu. Jadi kami bukan sekedar janji, tapi kami juga memberikan bukti untuk ke customer kami. Apa yang menjadi fasilitas, apa yang menjadi keunggulan Ciruas Land. Oke. Ada kemudahan-kemudahan juga ya Pak untuk pembayaran gitu ya? Ya, kita juga suka memberikan promo kemudahan pembayaran, ya dari mulai angsur cash bertahapnya, terus dari mulai KPR atau cash kerasnya gitu ya. Nah, kalau untuk KPR, untuk DP kita masih bisa dibantu untuk dengan bisa diangsur dengan kemampuan si customer sendiri. Gitu. Artinya kita punya program dengan DP yang ada, kita berikan program bisa diangsur 3 kali seumpamanya gitu kan. Tapi ketika si customer, Pak bisa nggak kami mohon untuk 4 kali, 5 kali, kita bisa lakukan. Yes. Nah, ada juga dengan adanya promo atau tujuannya tuh ada untuk kita adakan promo untuk angsuran DP-nya itu ya, atau down payment-nya bisa diangsur itu ada tujuan tersendiri gitu. Yang mana itu kita berikan untuk kemudahan si customer, keuntungan customer yaitu satu, bisa mengatur sisi keuangannya. Iya. Ya kan, budgeting si customer. Karena kan kondisi keuangan customer kan beda-beda ya. Betul. Nah, yang kedua ya ketika customer memang ada yang sedikit bermasalah di angsuran kredit yang lain. Nah, dalam saat mengangsur itulah mereka bisa untuk membersihkan data dirinya terkait dengan BI checkingnya. Yes. Sehingga begitu DP-nya lunas, BI checking mereka sudah bersih, kita bisa submit ke bank, kita bisa bantu untuk prosesnya gitu ya, dan kita mengawal terus proses KPR customer itu kita kawal dari mulai dia booking, pemberkasan, wawancara dengan bank sampai ke akad kredit. Bahkan sampai mereka menempati rumah pun masih kita kawal. Oke. Gitu. Mantap sekali. Pak, informasi ke masyarakat juga terkait dengan tipe, terus secara umum mungkin bisa diinformasikan spesifikasi bangunannya. Boleh Pak? Kalau untuk tipe rumah subsidi, kita karena memang itu program pemerintah, yang mana harga sudah ditetapkan oleh pemerintah, ketentuannya sudah ditentukan oleh pemerintah, kita tidak bisa merubah apapun yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Satu, terkait harga dengan rumah subsidi itu saat ini pemerintah memberikan harga 150.500.000. Yang mana DP-nya itu ada 5% sebesar 7.525.000. Nah, di kami Ciruas Land DP ini masih bisa diangsur untuk 3 kali pembayaran. Yang mana booking 1 juta sudah mengurangi dari harga unit rumah atau DP-nya, gitu ya. Nah, untuk harga untuk DP 7.525.000 ini masih ada yang disebutnya S-Boom dari pemerintah untuk customernya, ya, untuk konsumennya. Nah, itu S-Boom itu adalah subsidi bantuan uang muka dari pemerintah. Nah, subsidi bantuan uang muka dari pemerintah ini ada sebesar 4 juta rupiah dengan program FLPP. Nah, itu dapat subsidi bantuan uang muka 4 juta itu dari pemerintah. Nah, itu ketentuan pemerintah yang kita tetap jalankan. Dan apa yang menjadi haknya si customer dengan subsidi bantuan uang muka 4 juta ini kita juga kembalikan ke customernya. Sehingga customer bisa mendapatkan subsidinya ini, bisa menikmati subsidinya untuk mereka bisa untuk renovasi atau apa segala macam. Itu terkait rumah subsidi. Tipenya? Tipenya tipe 30, luas tanah 60.
30-60 Jadi ya? bangunan 30 meter persegi, luas tanah 60 meter persegi. 2 kamar itu ya Pak ya? 2 kamar. 2 kamar. Ya, dan kita fasilitasi dengan kitchen set atau sudah kita fasilitasi dengan meja dapur. Oh, Mini. yes. Ya, dan fasilitas kita ada carport. Ya, kita ada carport. Ya. Nah, untuk spesifikasi sendiri kita pakai bata kopres, ya, di plester luar dalam, atap baja ringan dengan genteng beton datar, ya, lantai keramik, ya, kloset duduk. Kusen kita pakai yang kita gunakan adalah kusen aluminium, gitu. Pintunya itu kayu, gitu. Untuk plafonnya kita pakai plafon gypsum. Jadi yang kayu hanya pintu saja. Yang kayu hanya pintu saja. Ya. Dan ini sudah ada rumah contohnya ya? Sudah ada. Sudah ada. Saat ini sudah banyak yang menempati. Dari satu klaster kita rumah subsidi di Ciruasland ini, satu klaster di klaster Platinum itu ada 586 unit rumah. Satu klaster. Yes. Saat ini kita sudah jual, sudah penjualan kurang lebihnya sekitar 250 unit yang sudah kita jual, yang sudah kita pasarkan. Nah, yang mana dari 250 unit ini kurang lebih sekitar 200 unitan itu sudah akad kredit. Dan sudah menempati juga rumahnya. Nah, sisanya masih ada tahap pembangunan dan masih tahap ansur DP dan pemberkasan untuk ke banknya. Itu tergantung rumah subsidinya. Yang mana kita punya fasilitas rumah subsidi ini ya cukup keren lah ya. Artinya kita fasilitasnya untuk jalan kita pakai beton. Ya, betul. Ya, pondasi untuk salurannya kita batu kali. Nah, untuk row jalannya atau lebar jalannya, untuk lingkungan kita pakai row jalan 7 meter. Sehingga cukup luas untuk jalan. Iya. Ya terlihat megah, Pak. Ya. Nah, untuk jalan klasternya kita pakai 9 meter. Yang mana Ciruasland ini punya konsep adalah klaster di dalam klaster, one gate system. Jadi kita punya satu gate utama, main gate-nya. Ya, di dalam kita mempunyai 4 lagi klaster. Jadi 4 pintu gerbang. Sudah pasti aman itu. Sudah pasti aman. Jadi rumah subsidi pun juga kita berikan gerbang khusus. Iya, gitu. betul. Jadi tidak sembarangan orang juga bisa masuk. Iya, gitu. betul. Jadi kenyamanan si customer di rumah subsidi pun, walaupun dia rumah subsidi, kita berikan fasilitasnya sama dengan rumah. Iya, betul. Nyaman dan aman. Yes. Harganya juga ya memang itu sudah tetap pemerintah ya. Pemerintah, jadi kita tidak bisa rubah. Gitu kan. Selain itu apalagi? Keuntungannya lagi untuk Ciruasland ini ya, terutama untuk rumah subsidi, bahwa untuk legalitas kita, sertifikat kita sudah pecah per unit rumah. Terus kita juga punya keistimewaan, IMB kita juga sudah pecah, PBB-nya juga untuk pajak bumi bangunan juga sudah pecah. Artinya si customer sudah tidak perlu lagi memecah sertifikat. Jadi sudah include di biaya itu semua, sudah include di harga semuanya. Itulah keistimewaan Ciruasland, sehingga si customer ini benar-benar memiliki apa yang menjadi haknya si customer. Yaitu legalitas untuk rumahnya kita, untuk bangunannya kita ada IMB, untuk legalitas sertifikatnya kita ada sertifikat yang mana sudah dipecah. Mantap. Gitu. Jadi prosesnya hanya tinggal akte notaris untuk AJB si customer dengan notaris kami, langsung bisa untuk balik nama sertifikat. Selain rumah subsidi, kita di lain rumah subsidi kita ada yang rumah semi komersil. Semi komersil itu ada di klaster Platinum juga. Harganya kisaran? Harganya kisaran 270 juta. 270 juta. Semi komersil. Semi komersil. Yang mana kita ciptakan rumah semi komersil ini tujuannya adalah untuk kalangan-kalangan berpenghasilan yang memang dari pemerintah, dari ketentuan pemerintah, si customer ini tidak bisa mengambil rumah subsidi. Karena ketentuan pemerintah adalah kalau untuk rumah subsidi itu untuk single income tidak boleh lebih dari 6 juta, untuk double income tidak boleh lebih dari 8 juta. Nah, sehingga ketika mereka mempunyai income yang melebihi dari ketentuan pemerintah, mereka bisa mengambil rumah semi komersil. Kalau dengan tujuan ketika si customer ini ngambil rumah semi komersil, tujuannya karena dia tidak bisa mengambil rumah komersil, mungkin harga rumah komersil lebih tinggi maka diambillah yang rumah semi komersil. Idealnya memang di semi komersil tadi itu. Nah, jadi
si customer ini bisa mengukur kemampuan bayarnya ya. Ukurannya berapa Pak? Yang semi Ukuran komersil untuk semi komersil tipe 36, luas tanah 60. 2 kamar ya? 2 kamar. Ya. 36 Luas tanah 60. 60. Iya. Di atas semi komersil? Di atas semi komersil kita ada yang disebutnya komersil. Komersil. Itu di cluster gold. Ya. Kisaran berapa tuh harga? Yang mana di cluster gold ini kita kisaran harga 350 jutaan. 350. Ya. Ini tipe tertinggi ya? Ya, kita masih ada tipe tertinggi di cluster gold. Yang membedakan adalah harga ini membedakan adalah luas tanahnya. Di komersil tuh yang membedakan adalah luas tanahnya. Jadi tipe 3660 di komersil juga ada dengan harga 325 jutaan atau 320 atau 330 jutaan lah kurang lebihnya. Nah, kalau untuk yang di tipe 3680 itu sekitar 340 jutaan. Jadi yang semi komersil di 320 jutaan, yang 3660 320 jutaan, yang di 3680 itu 340 jutaan. Bahkan kita juga ada yang luas tanah 98, yang mana harga luas tanah 98 itu sudah harga kurang lebih sekitar 400 jutaan. Oke, mantap. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke Galeri Marketingnya Ciruasland. Bisa. Pak, informasi terkait fasilitas-fasilitas yang ada di Ciruasland yang sudah dibangun dan yang akan dibangun bagaimana Pak? Ya, untuk fasilitas Ciruasland yang saat ini sedang dibangun atau yang sedang ya, yang sedang apa yang sedang? Yang sedang dibangun atau progres pembangunan saat ini adalah pembangunan masjid. Ya, yang kita namakan masjid itu Ar-Rahman, gitu ya. Nah, ini sedang proses pembangunan. Akan selesai? Estimasi? Insya Allah estimasi di tahun ini kita bisa selesai. Ya, masjid. Mudah-mudahan di bulan-bulan Juni, Juli atau Agustus sudah bisa digunakan untuk sarana ibadah warga Ciruasland. Terus apa lagi? Nah, kita juga punya playground yang saat ini juga kita juga progres pembangunan, progres pembangunannya. Nah, sekarang progresnya juga sudah playground di cluster gold sudah terbentuk ya di satu area. Nanti kita akan bentuk lagi untuk playground di area lainnya. Gitu. Itu yang sudah kita siapkan. Nah, untuk fasilitas yang lainnya kita lagi mau siapkan untuk pembangunan, nanti ada yang disebutnya sport center. Sport center? Ya. Wow. Gitu. Sport center prediksi konsepnya nanti di dalam ada apa? Ini yang lagi masih kita kembangkan dulu untuk sport center ini. Kenapa? Karena kita akan bangun sport center ini berdasarkan apa yang keinginan warganya Ciruasland nantinya, gitu kan. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Dong ya. Kebutuhannya nanti kita lihat seperti apa. Nah, baiknya untuk apa nanti yang kita buatkan untuk sport center tersebut. Iya. Nah, kita juga lagi bangun nih, yang lagi kita siapkan juga area barbecue area. Barbecue area. Ya, itu juga sedang proses pembangunan. Oke. Jadi akan lengkap sekali. Buat olahraga ada, buat ibadah ada, buat barbecue area, untuk kumpul-kumpul. Itu nanti kedepannya kalau ada semua bisa dipakai semuanya? Bisa dipakai semua. Bahkan yang di rumah subsidi tadi juga bisa memanfaatkan itu? Rumah subsidi nanti kita juga ada fasilitas tersendiri di rumah subsidi. Gitu. Oke, gitu. Ada tamannya juga kan di rumah subsidi kan gitu ya. Artinya di akhir tahun 2022 ini udah kelihatan semua dong ya? Ya. Tahun 2022 direncanakannya seperti itu ya? Kita sih punya target di 2022 ini satu masjid sudah terbentuk, sudah terbangun, playground sudah terbentuk, terus untuk rumah barbecue area sudah terbentuk. Gitu. Nah kalau untuk sport centernya kita lagi siapkan, lahan sudah siap, hanya tinggal untuk pelaksanaan pembangunannya saja. Betul. Karena kan segala sesuatu itu bertahap ya Pak ya? Betul. Nggak bisa juga langsung dibangun semuanya, pasti bertahap. Karena kan pasti ada hitung-hitungannya juga kan? Ada hitung-hitungannya, ada konsepnya, ada banyak hal lah. Tidak semudah itu membangun fasilitas. Karena memang membangun fasilitas ini kan ini kaitannya dengan ketentuan pemerintah juga. Yang mana yang kita akan bangun itu adalah di area atau di lahan yang memang lahan yang kita akan serahkan ke pemerintah nantinya. Betul. Itu sebutnya pasos-pasum. Iya. Fasilitas sosial maupun fasilitas umum. Minimarket akan diizinkan di dalam atau tidak sih Pak? Kita akan bangun ruko juga. Di tahun ini kita akan bangun ruko. Nah, ruko ini yang kita gunakan, fungsinya ruko yang kita bangun nanti ini itu juga untuk kemudahan customer kita yang ada di Ciruasland. Kenapa? Karena nanti di ruko-ruko ini ya warga juga atau
customer-customer yang lain bisa membuka usaha apa yang mau dibuat untuk Betul. usaha di Ciruasland. Iya, iya, iya. Mungkin untuk toko sembako, Indomart, Alfamart mungkin gitu ya, atau minimarket lainnya gitu ya. Mungkin nanti juga kita ada fasilitas ATM centernya juga di Ciruasland. Iya. Gitu Berarti kan. cukup di Sehingga, dalam lingkungan Ciruasland udah nggak usah keluar-keluar ya? Betul, sehingga si customer juga warga-warga Ciruasland ini sudah bisa memanfaatkan fasilitas perbankan seperti ATM center kalau mau transfer atau apa segala macam, dia tidak perlu lagi harus keluar dari komplek Ciruasland. Iya, berarti semua di dalam main gate ya? Di dalam main gate semua. Iya. Kalau ruko kisaran berapa banyak, Pak? Ruko yang akan kita bangun ini ada 2 klaster, itu di klaster Tiara itu yang di klaster Titanium itu kurang lebih sekitar 36 unit. Nah di klaster Crown itu Ruko Diamond itu kurang lebih sekitar 37 unit. Oke, siap. Gitu. Kisaran harganya masih saat Ya, ini baru kita buka masih cukup murah ya, masih kisaran harga 700 jutaan. Iya, iya. Pak, terakhir Pak, ini luasnya berapa sih Pak? Semuanya ini Ciruasland ini? Untuk luas lahan Ciruasland sendiri itu ada 23 hektar. 23 hektar. Betul, 23 hektar ini terdiri dari 4 klaster. Satu klaster Titanium untuk rumah 2 lantai ya. Nah, terus klaster Crown untuk rumah juga 2 lantai. Nah, untuk eksklusif ya, ini yang dua klaster ini gitu ya. Nah, terus kita ada klaster Gold untuk komersil 1 lantai. Satu lagi yaitu tadi klaster Platinum yang kita pakai untuk rumah subsidi dan semi komersial. Mantap sekali, mantap. Harapan Pak, silakan untuk masyarakat dengan keberadaan Ciruasland ini apa? Silakan. Harapan kepada masyarakat. Harapan kami Ciruasland ada di lingkungan Kota Serang ini. Satu, bisa membangun Kota Serang sehingga Kota Serang bisa lebih maju lagi dengan adanya stakeholder kita di sini semuanya. Kedua, bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah Kota Serang. Nah, ketiga, kita bisa memberikan kenyamanan untuk warga Ciruasland sendiri, juga dengan warga di lingkungan sekitar Ciruasland. Yang mana kita akan selalu bersinergi dengan warga Ciruasland, warga-warga yang lingkungan di Ciruasland. Artinya bila memang warga-warga dari dari lingkungan Ciruasland ini ada yang membutuhkan unit rumah yang perlu kami bantu, ya kami akan bantu untuk semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan rumah di Ciruasland. Ya, sehingga pendapatan daerah wilayah kecamatan dari mulai kelurahan dan kecamatan mendapatkan hasil yang terbaik dari Ciruasland, sehingga bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk provinsi, untuk Kota Serang. Iya, untuk Kota Serang, untuk Provinsi Banten, ya kan? Oke, baik. Pak Dodi, terima kasih waktunya. Siap. Sudah ngobrol, sudah berbincang. Semoga keberadaan Ciruasland ini ya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin lah ya, untuk masyarakat, khususnya mereka yang sedang cari rumah. Ya. Ini keren banget nih. Warga-warga Kota Serang yang memang menginginkan rumah di Ciruasland, yang mengharapkan mendapatkan rumah Ciruasland, datang ke Ciruasland. Kami tim marketing Ciruasland siap membantu sampai bisa akad. Mantap. Terima kasih Pak Dodi. Sehingga bisa mendapatkan unit rumah di Ciruasland, bisa bisa menghuni rumah Ciruasland. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Dodi. Oke, terima kasih.